Syukur untuk kebaikan tangan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dan sungguh sangat baik bagi kami. Bapa, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memulai kelas malam ini Bapa, dan Engkau yang memberkati kami, mempersiapkan setiap hati kami. Persiapkan juga Tuhan hamba-Mu, Pastor Jason, untuk membagikan kelas malam ini, dan biarlah apa yang dibagikan Tuhan merupakan isi daripada hati-Mu, dan kami menyiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk kami belajar lebih lagi mengenal Engkau di dalam pembelajaran mengenai firman-Mu. Dan kami dipersiapkan juga untuk menjadi berkat kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Kami serahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pastor Jason. Oke, saya buka dulu. Sebentar ya. Udah terlihat ya? Belum ya? Sebentar. Belum mana? Sebentar. Belum share. Oke. Oke. Thank you. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Puji syukur, walaupun di Indonesia libur ya, masih meluangkan waktu untuk kita belajar bersama-sama. Nah, minggu lalu kan kita belajar tentang kedaulatan Allah ya. Hari ini ini mungkin yang kedua gitu ya, sambungannya dengan judul yang kedaulatan Allah yang tidak sewenang-wenang ya. Kedaulatan Allah yang tidak sewenang-wenang. Nah, paling utama ya yang kita harus tegaskan bahwa kita tuh harus mengakui kedaulatan Allah itu ada ya. Kalau kita bahas kedaulatan itu kan pada pertemuan yang sebelumnya, kedaulatan itu artinya itu kekuasaan, pemerintahan, otoritas ya, daripada otoritas Allah di mana Allah yang berdaulat, tapi lebih dari mengakui bahwa Allah itu berdaulat gitu loh ya. Dan kita juga harus mengerti kedaulatan versi atau macam bagaimana yang diajarkan di dalam Alkitab ini. Nah, tentu kita harus melihat dengan cerdas ya. Kalau hanya mengakui kedaulatan Allah gitu ya, tapi kita salah gitu memahaminya, maka sama dengan kita tuh tidak mengakui kedaulatan Allah yang benar ya. Berarti kita mengakui kedaulatan Allah yang lain. Sebab Allah yang diajarkan Allah kita tuh bukan demikian ya. Sama gitu ya dengan kita mengakui bahwa Allah itu ada dan esa. Tapi kalau kita tidak mengenal siapa dan bagaimana dia, walaupun kita mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, itu berarti kita mengakui Allah lain, di mana Allah yang tidak diajarkan di dalam Alkitab. Jadi ya, Allah kita ini adalah Allah yang berdaulat. Nah, pertanyaannya, macam apakah kedaulatan Allah itu? Nah, versi bagaimanakah kedaulatan Allah itu? Nah, kita akan belajar dan minggu lalu juga kita sudah mempelajari ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa ini cuma satu ide atau satu gagasan yang nggak mempunyai satu landasan Alkitab. Nanti kita akan bahas beberapa ayat gitu ya daripada kedaulatan Allah ini. Nah, kita harus sangat, bentar ya, saya share dulu. Oke, kita harus lihat sangat penting untuk memahami bagaimana kedaulatan Allah itu sesungguhnya ya. Sebab hal ini tuh berkaitan dengan kehidupan orang percaya, ya. Berkaitan dengan kehidupan orang percaya. Nah, pemahaman mengenai kedaulatan Allah itu sangat berperan membentuk wajah kehidupan atau karakter seseorang, ya. Jadi saya tulis kedaulatan Allah sama dengan kehidupan orang percaya. Itu sangat berperan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, macam apa Allah yang kita kenal, itu akan membentuk wajah dan karakter kehidupan kita. Ya, itu akan sangat mempengaruhi pola dan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Nah, itu sebabnya cara hidup seseorang gitu ya, secara pribadi atau mungkin secara komunitas di masyarakat
itu bisa menunjukkan agama atau keyakinannya. Bagaimanapun ya, apa yang diyakini seorang ya atau suatu kelompok itu akan menentukan karakter atau watak orang itu atau kelompok tersebut. Nah, kita di dalam kehidupan orang Kristen ya, teologi ya secara pribadi ya atau secara gereja gitu ya, secara komunitas itu menunjukkan perilaku dan seluruh hidupnya. Nah, sekaligus juga menunjukkan kebenaran teologi atau ajarannya. Jadi ya, oleh sebab itu ya, kita harus menjauhi namanya keterlibatan kita dalam misalnya perdebatan yang kadang mendatangkan ada satu percideraan gitu loh. Terus datang perselisihan yang berdampak mungkin menjadi permusuhan. Nah, sesungguhnya buah hidup seseorang itu udah menunjukkan ya dengan jelas kebenaran teologi ya, atau ajarannya. Jadi teologi yang benar itu ya, saudara semua ya, itu akan terbukti dalam perilakunya. Ya, kalau saudara misalnya ketemu tetangga yang beragama lain, terus kita debat gitu ya, saudara debat sampai mungkin marah-marahan, musuh-musuhan, itu tidak akan pernah bertemu titik poinnya. Nah, jangankan dengan eh, dengan saudara yang non Kristen ya. Nah, sesama dengan orang Kristen pun sama, beda gereja, beda doktrin, ya, bisa sampai berdarah-darah, pukul-pukulan, ya. Jadi ini kadang nggak dimengerti gitu loh. Jadi kita sebagai orang percaya tuh nggak usah yang namanya berdebat, ya. Nah, yang penting kita menggali pemahaman tentang Allah itu seperti apa. Karena akan dilihat yang kita percayai Allah itu akan menentukan daripada karakter kita, ya. Nah, Allah yang berdaulat bukan pribadi yang bertindak sewenang-wenang atau sembarangan ya, tanpa ada aturan atau tatanannya. Nah, ini harus ditegaskan bahwa kedaulatan Allah itu bukan kedaulatan yang sewenang-wenang. Jadi Allah tidak akan menggunakan kedaulatannya untuk menetapkan sesuatu secara sembarangan tanpa aturan. Seperti penetapan atau mereka yang ditentukan selamat dan mereka yang ditentukan untuk tidak selamat. Sorry, itu salah tulis. Ditentukan tidak selamat gitu ya. Nah, kalau kita tidak mau mengakui Allah menentukan mereka binasa, Allah membiarkan atau mengizinkan gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi ya, wajah Allah yang seperti ini, yang maksudnya sewenang-wenang, itu tidak benar. Bukan wajah Allah yang diajarkan di dalam seluruh bagian Alkitab. Sebab sifat dan hakikat Allah yang benar enggak seperti itu. Kalau kita tahu Allah itu kan kasih, ya. Tidak mungkinlah Allah, jangankan dia menetapkan, dia juga tidak akan membiarkan. Allah pasti akan memberikan petunjuk, ya. Dia memberikan peringatan, dia memberikan teguran. Tapi jika orang itu nggak bisa ditegur ya, dia pasti akan binasa. Ya, jika Allah menghargai dirinya sendiri, dia juga pasti menghargai ciptaannya. Khususnya kita manusia yang adalah gambarnya, manusia yang juga disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kedaulatan Allah yang bisa tidak terbatas ini ya, itu dibatasi oleh hakikatnya yang sempurna baiknya. Seperti minggu lalu kita bahas kan, Allah tidak akan menggunakan kedaulatannya untuk bertindak suka hatinya tanpa aturan. Ya, yang terlepas dari hakikatnya yang sempurna itu. Allah tidak mungkin menetapkan secara sepihak manusia akan selamat dan yang lain akan binasa. Dan Allah tidak mungkin mengeraskan hati orang tanpa alasan. Ya, kalau Tuhan mengeraskan hati seseorang secara sepihak ya, tanpa alasan, berarti kan itu artinya Allah membinasakan ciptaannya sendiri. Ya, coba saudara bayangkan, dia ciptakan, lalu Tuhan binasakan. Apa inti pentingnya di situ? Untuk apa diciptakan sampai dia harus membinasakan? Nah, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Ya, sebab ini yang dilakukan oleh iblis. Kalau saudara ingat di kitab Yohanes 10 ayat 10 kan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini yang dilakukan oleh iblis. Tidak seperti Allah kita. Nah, hari ini kita mau belajar satu ayat ya. Salah satunya seperti ini, saudara. Di Roma 9 ayat 13. Saudara baca ya di kitab Roma. Ada satu ayat seperti ini. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ya, kalau kita melihat ini, bagaimana pandangan saudara?
Apakah Tuhan menentukan berkat untuk Yakub dan kutuk untuk Esau? Nah, ini kita bisa lihat ya, saudara ya. Mungkin hanya orang gila yang membenci tanpa alasan gitu loh, ya. Misalnya kita ketemu teman, kita bilang, saya benci kamu. Kenapa kamu benci saya? Nggak tahu, saya benci aja. Kadang kita bisa dikatakan gila. Untuk apa kita membenci seorang tanpa alasan? Ya. Jadi ketika Yakub dan Esau itu kan di dalam kandungan mereka berdesak-desakan. Ya. Saat itu Ishak itu galau. Ya, dia putus asa. Dia berkata kepada Tuhan, buat apa aku hidup seperti ini? Gitu ya. Kemudian Tuhan berkata pada Ishak, nanti adiknya akan menjadi tuan bagi kakaknya. Nah, kita lihat di sini ya. Tuhan itu bernubuat. Bukan berarti Tuhan menetapkan. Ya, Tuhan itu bernubuat bukan berarti Tuhan menetapkan. Jadi nubuatan itu ada berapa makna, saudara ya? Nanti mungkin ada kelasnya kita bisa belajar. Itu bisa berarti menghibur, ya. Bisa berarti yang kedua bisa berarti mengingatkan akan apa yang akan terjadi, ya. Dan yang ketiga dia bisa meneguhkan. Seperti Tuhan Yesus kan, seluruh kegiatan hidupnya, seluruh peristiwa hidupnya itu diteguhkan oleh nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Nah, bahkan di antaranya salah satunya akan berkhianat. Itu ada nubuatan, tapi diteguhkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini, Yakub itu memang akhirnya jadi tuan bagi kakaknya. Ini saya ada tulis alamatnya ya. Oh, sorry. Alatnya, ayat yang tadi itu loh, saudara, yang tentang Ishak. Dia galau, dia katakan, mengapa aku hidup? Dia meminta petunjuk kepada Tuhan waktu dia melihat anaknya di dalam itu berdesak-desakan. Terus firman Tuhan kepadanya, dua bangsa dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, Tuhan Allah udah bernubuat tentang ini, ya. Nah, Yakub itu memang akhirnya jadi tuan bagi kakaknya. Dia menerima namanya hak kesulungan. Tapi kita jangan berpikir ini adalah Allah yang menetapkan, ya. Jangan kita berpikir ini Allah yang menetapkan. Dan tapi kemudian hal itu memang nyata, ya. Yakub ini ternyata memang lebih unggul dari Esau. Nah, lalu Allah berkata, "Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau." Kalau saudara lihat perkataan itu, ini adalah perkataan waktu itu bukan sebelum mereka lahir ya. Perkataan itu bukan sebelum mereka lahir, tapi sudah terjadi, sudah lahir. Alkitab tidak pernah menunjukkan itu dan jangan kita memaksa. Ya, memang pada waktu Tuhan berkata Yakub akan lebih besar ya atau jadi tuan bagi Esau. Itu karena Tuhan menjawab pertanyaan daripada Ishak. Tapi jangan kita kemudian kita tambahkan Tuhan menetapkan mengasihi Yakub dan Tuhan membenci Esau. Nah, perkataan kepada Ishak itu dikatakan sebelum Yakub dan Esau itu lahir. Memang sebelum anak-anak itu ada, Allah sudah mempunyai panggilan ya. Itu betul. Tapi harus kita relasikan dengan kisah yang terjadi gitu loh ya. Jangan cuma kita melihat kitab di Roma pasal 9 ini ya. Pada faktanya kemudian Esau itu memang dibenci. Apa yang dibenci, Saudara? Kelakuannya ya. Apa yang dibenci oleh Allah? Kelakuannya. Pertama, Esau mengambil istri orang Kanaan. Bahkan Allah Abraham sendiri berkata kepada hambanya kan, disuruh sumpah lagi, ya saudara ya, untuk tidak mengambil istri dari orang Kanaan waktu dia mencari jodoh untuk Ishak itu, ya. Kemudian Ishak pun bertemu Yakub. Dia katakan kepada Yakub, pergilah nak, kamu jangan mengambil istri dari Kanaan. Kita lihat, ya yang pertama itu Esau mengambil istri dari orang-orang Kanaan. Kedua, Esau itu tidak menghargai hak kesulungan. Itu benar-benar menghina Tuhan loh. Dia menjual hak kesulungannya ya. Nah, bagaimana Allah tidak membenci orang seperti itu, sikap orang seperti itu? Yang ketiga, Esau itu menipu bapaknya. Dia tidak memberitahu bahwa hak kesulungannya telah dijual kepada adiknya. Dan yang keempat, dia dendam kepada Yakub atas apa yang tidak perlu dia dendam. Kenapa? Karena kesulungan memang sudah dimiliki oleh Yakub. Karena dia sudah jual, ya. Dia sudah jual sendiri. Jadi
Allah berkata, aku membenci Esau bukan tanpa alasan. Ya, bukan dari sananya. Allah menetapkan Esau jadi jahat. Allah membencinya. Kalau begitu, Allah kita tuh seperti Allah yang sakit jiwa kan. Nah, Yakub sendiri jangan kita anggap dia itu cepat loh. Dia disahkan oleh Tuhan. Lalu menjadi nenek moyang Israel. Kita tahu dia bergumul kan, lewat tahun-tahun panjang kehidupannya, terus sampai di Sungai Yabok itu, baru dia dikatakan sebagai pemenang, baru dikatakan namanya diganti menjadi Israel. Dia pun tidak gampang. Kalau saudara ingat ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim kan, apakah Allah begitu mudah mengatakan keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, pasir di laut? Enggak kan? Dia diuji kesetiaannya, diuji terus. Baru akan diberikan tanah ini kepadamu Abraham. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Baru setelah mendapatkan ujian itu. Dan itu pun tidak mudah. Ya, kita bisa melihat detailnya di sini ya. Penjelasannya sampai kita bisa mengerti. Jadi kita lihat ya, tidak mungkin ya Tuhan kita itu sembarangan seperti itu. Dia menetapkan Yakub, terus dia benci Esau. Nah, hanya orang gila kan yang bisa seperti itu. Nah, bagi Tuhan tidak mungkin. Dia menyangkali hakikat yang kudus, ya, kebaikan yang sempurna di dalam kitab Roma 9 ini ya. Nah, kita lihat gitu ya. Di dalam kitab Roma yang tadi kita baca, emang Paulus membicarakan mengenai pemilihan Yakub. Tapi maksudnya apa? Kita teliti gitu, maksudnya Paulus itu hendak menegaskan bahwa perbuatan itu tidak penting. Nah, ini kan tulisan ini ditujukan ya untuk orang Yahudi. Waktu itu menghadapi orang-orang Yahudi yang mau dibenarkan karena mereka melakukan hukum. Mereka melakukan Taurat gitu ya. Paulus berkata karena hukum kamu tahu dosa. Karena hukum kamu terangsang untuk berbuat dosa. Karena hukum kamu terbukti bersalah. Kamu lihat tuh nenek moyang kita. Apakah karena perbuatan? Lalu Paulus mengambil contoh Yakub dan Esau. Supaya apa? Tercelik mata orang Israel bahwa pemilihan Israel itu bukan karena perbuatan, ya, karena penunjukan Tuhan, ya, penunjukan Tuhan pemilihan Israel itu. Tapi di sini kita harus tahu, jangan penunjukan bangsa Israel ini sebagai umat pilihan Allah. Jadi ada satu paralel dengan penunjukan manusia yang selamat dan binasa. Itu kesalahannya saudara. Jadi ada satu paralel dengan penunjukan manusia yang selamat dan binasa. Ya. Nah, di kitab Roma ini ya saudara ya, kita harus teliti. Jadi mengapa kita pernah berpikir gitu, kenapa Allah nggak memilih orang Jepang, gitu ya? Kenapa Allah tidak memilih orang orang Afrika misalnya? Nah, nanti kan di dalam kitab Roma dikatakan, tuh bangsa-bangsa lain diterima Tuhan, kamu menolak. Tuhan Allah pilih bangsa lain, ya. Kenapa tidak mereka? Nah, di sini Tuhan mempunyai namanya hak prerogatif, namanya hak kedaulatan. Allah memilih bangsa Israel. Tapi nanti kalau kita melihat dari embrionya, kenapa Abraham? Ya. Dan ternyata kalau Allah memilih Abraham, Allah memilih Musa, memilih Yeremia, memilih Maria, Ibu Yesus. Nah, itu kan orang-orang yang berkapasitas ya, berkompeten gitu. Kita lihat Maria itu bisa menyanyi memuji Tuhan. Maria bisa berkata, sungguhnya aku ini hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, Musa dia biar dibesarkan oleh Firaun, tapi begitu melihat saudara sebangsa yang menderita, dia bisa membunuh mandor Mesir itu. Nah, ini kan orang-orang hebat ya, saudara ya. Bukan orang-orang sederhana. Nah, Allah pun juga mempertimbangkan. Kenapa pilih Abraham? Salah satu aspeknya karena anugerah pastinya. Nah, kenapa pilih Maria? Kenapa nggak pilih yang lain? Kenapa nggak pilih Herodias misalnya? Kenapa nggak pilih istrinya Herodes? Jelas ada kapasitas seseorang yang diperhitungkan sama Allah di sini. Jadi ya, Paulus ini ingin menjelaskan, ingin menjatuhkan orang-orang Yahudi dengan pemikirannya. Dia katakan perbuatan baikmu itu berdasarkan Taurat ya. Baik yang ada aturannya, nggak ada artinya.
Karena pada akhirnya orang itu dibenarkan karena iman. Lihat Bapak Abraham dikatakannya. Dia berani keluar dari Ur Kasdim, ya. Tidak tahu kemana tujuannya. Dia berani, dibenarkan karena iman, ya. Jadi soal pemilihan Israel itu dipilih ya, bukan bukan karena hebatnya, ya. Demikian juga dengan Yakub dan Esau, kan belum lahir dua-duanya. Tapi Tuhan berkata, Yakub aku pilih, ya. Tapi jangan terus ini digabungkan, ya, dengan Tuhan membenci Esau. Belum ada urusannya, tiba-tiba udah benci, ya. Nggak mungkin seperti itu Tuhan kita. Yang akhir nanti ya, akhirnya ternyata memang Esau itu memang brengsek, ya. Kalau saudara ingat gitu ya di Kejadian 6 itu, Tuhan pun marah kan, gara-gara anak-anak Allah ini memilih jodoh sesuka hatinya, ya. Nah, terlalu terjadi kesalahan besar dan fatal dilakukan banyak teolog gitu. Ketika mensejajarkan atau menjadikan tipologi pemilihan bangsa Israel dengan pemilihan keselamatan umat pilihan. Ya, kalau pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan tidak berdasarkan perbuatan baik, tapi berdasarkan pilihan. Ya, bangsa Israel itu bukan karena mereka melakukan Taurat, betapa hebatnya mereka melakukan Taurat kemudian dipilih tidak, tapi benar-benar dipilih oleh Allah. Tetapi pemilihan umat pilihan, ya kita ya di dalamnya, ya untuk masuk proses keselamatan itu benar-benar berdasarkan respon masing-masing, ya. Berdasarkan respon kita masing-masing, ya. Nah, nanti kalau saudara baca ya di kitab Roma 9, kalau saudara lihat lagi di Roma 11 gitu ya. Anda akan kalau membaca, Paulus berkata gitu loh. Kamu orang Kristen, kamu lihat itu cabang asli. Ini dalam bahasa gaulnya gitu ya. Cabang asli Israel itu bisa loh dikerat. Israel tuh cabang asli bisa dikerat. Kamu, dia katakan orang-orang percaya, orang Kristen, kamu cabang liar dari Zaitun liar. Kamu juga bisa dikerat. Kalau kamu tidak tetap di dalam kemurahannya. Ya. Nah, jangan kita lihat cuma Roma 9 toh. Kita lihat Roma 11. Ya. Jadi fatalnya adalah Allah menetapkan dalam kedaulatannya Israel sebagai umat pilihan. Jangan kita sejajarkan dengan pilihan orang selamat. Orang percaya gitu ya. Orang selamat masuk surga dan yang lain masuk neraka. Nggak bisa disejajarkan. Ya, nggak bisa disejajarkan. Dan ini sangat berbeda. Israel memang dipilih. Ya, itu bukan masalah yang dianggap mayor, penting. Itu masih minor, hal kecil. Tetapi keselamatan abadi itu mayor sekali. Penting sekali, saudara. Ya. Nah, Israel ini kan hanya jembatan bahwa satu hari ada Mesias yang lahir dari bangsa itu, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak memilih orang Afrika, dia tidak memilih orang Jepang gitu ya. Tapi Tuhan memilih orang Yahudi. Tapi bicara soal keselamatan abadi, nah kita harus bisa baca kitab Roma seluruhnya. Jangan mungkin saudara berpikir cuma di ayat 9 ini toh. Nggak bisa diambil ayat yang tentang yang tadi itu. Di mana Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub gitu. Jadi kita harus belajar. Jangan karena kita sudah memiliki satu pemikiran dasar gitu ya. Allah menetapkan segala sesuatu. Lalu ayat ini dipaksain masuk. Ini yang salah ya. Ini salah sekali saudara. Ya. Jadi pemilihan Israel itu tidak berdasarkan perbuatan bangsa itu ya, tapi panggilan ya. Dan itu nggak bisa disejajarkan dengan pemilihan orang selamat dan yang binasa. Itu tidak sama ya. Jadi menetapkan bangsa Israel sebagai uh, umat pilihan dan bukan bangsa lain, jangan disamakan dengan menetapkan orang selamat binasa dan yang lain tidak. Itu bisa rusak nanti. Kalau Israel ya dipilih, saya nggak keberatan. Gimana kalau yang dipilih misalnya orang Jepang, orang Afrika? Saya pun nggak keberatan. Yang penting kan ada satu juru selamat yang lahir ke dunia ini, ya. Nah, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, betul. Tapi jangan kemudian disejajarkan dengan orang yang selamat dan orang yang binasa. Itu semua Allah yang menetapkan. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar, ya. Jadi kita pun lihat ya, tentang kisah Firaun gitu ya. Saudara bisa baca kan
Ya, pada zaman yang di Musa, bangsa Israel mau keluar, kemudian Tuhan mengirim Musa kepada Firaun. Kita lihat, Firaun-Firaun ini adalah Firaun-Firaun yang jahat, saudara. Bagaimana Firaun yang bisa memberikan membunuh bayi-bayi yang baru lahir ya, dibuang ke sungai Nil untuk dimakan buaya. Ini adalah Firaun-Firaun yang jahat hatinya. Jahat mereka itu semua ya. Makanya Tuhan berkata kepada firman Tuhan berkata, Tuhan mengeraskan hatinya. Bukan Allah yang mengeraskan. Bukan Allah yang menentukan binasa. Tapi memang dari perbuatan Firaun, Raja Firaun ini memang sudah jahat gitu loh. Mereka mau membinasakan, memang tidak mau membebaskan orang-orang Israel waktu itu. Mereka itu sudah jahat. Makanya firman Tuhan katakan Allah mengeraskan hati Firaun. Bukan karena Allah menetapkan Firaun itu dan orang Israel, orang di Mesir itu mendapatkan celaka gitu ya. Tapi karena Firaun sendiri pun memang sudah jahat. Sifat dasarnya sudah jahat. Ya, gitu ya saudara ya. Jadi kedaulatan Allah itu adalah kedaulatan untuk menetapkan tatanan atau hukum. Bukan kedaulatan untuk menetapkan siapa yang binasa, siapa yang tidak binasa. Bukan kedaulatan untuk menetapkan keputusan yang mencelakai atau membinasakan manusia. Jadi kedaulatan Allah itu tidak sewenang-wenang, ya. Dari ketetapan tatanan atau dari hukum tersebut Allah bertindak, ya. Allah tidak akan pernah bertindak di luar tatanan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Ya, amin saudara. Thank you untuk hari ini. Oke, jadi sebagai closing statement-nya saya tambahkan sedikit. Jadi Tuhan kita itu, Allah kita itu tidak sewenang-wenang menentukan si A ditentukan gimana hatinya si B, orangnya baik, hatinya ditentukan baik, bukan. Tetapi dasar daripada manusia itu yang kalau dia memang hatinya jahat dan tidak berubah, maka dia akan menjadi semakin jahat. Nah, terus juga Allah tidak sewenang-wenang menetapkan bangsa mana, seperti tadi katakan, memang bangsa Israel yang dipilih untuk melahirkan Mesias bagi kita. Jadi Allah kita tidak sewenang-wenang, dia punya tatanannya, dia punya peraturannya sendiri yang dia sudah tetapkan, dan dia akan bergerak di dalam aturan itu. Dia tidak akan keluar dari aturannya itu. Gitu. Oke. Semoga yang di-sharekan bisa memberkati kita, mencerahkan pikiran kita. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ditanyakan langsung. Bisa buka mic-nya langsung yang mau bertanya, silakan. Halo? Halo? Udah yang mau ditanyakan? Ini diem semua. Ini jelas, nggak jelas, apa bingung? Oh, yang lain ada pertanyaan? Saya nggak ada ini. Oke, yang lainnya gimana? Sama aku juga nggak ada. Ya, jelas jadinya ya, bukan bingung ya. Maksudnya nggak ada tuh karena bingung atau sudah jelas ya? Bingung juga. Belum. Bingung. Bingung di mana? Ya justru bingung harus ditanyakan, jangan bingung kelamaan nanti. Nanti bingung, adik saya bisa bertanya, bingungnya di mana? Ya, bingungnya di mana ditanyakan. Jangan Sebelum bingung-bingung.
belum terlalu jelas. Di mana? Di bagian mana yang tidak terlalu jelas? Yang membuat bingung? Tulisan saya di bagian mana yang bingung, Bu? Yang apa tadi? Berdaulat ya. Wah, anaknya batuk ya? Iya, lagi batuk. Yang di daulat kah apa tadi ya? Oh enggak salah tadi itu Masalah bingung. gimana? Berdaulatnya kenapa? Bingungnya, Berdaulat. maksudnya kurang mengerti Allah berdaulat itu maksudnya apa? Begitu ya? Belum ngerti gitu. Ya, coba. Ngomong Profesor. kedaulatan ya, Dek saya. Iya, iya. Iya. Coba lebih permudah penjelasannya, Pastor Jason, coba. Kedaulatan Allah itu seperti gimana? Lebih permudah penjelasannya. Iya. Iya, iya. Jadi kedaulatan Allah itu dia sudah memberikan sebuah tatanan di dalam kehidupan umat manusia gitu ya. Dan itu nggak bisa dilanggar. Seperti misalnya hak bebas kita ya. Ya, hak bebas kita dia nggak bisa mencampuri. Emang ada tatanan Allah itu yang berdaulat itu ada hal yang udah ditentukan oleh Tuhan ya. Tidak bisa kita ganggu gugat. Misalnya kita lahir di keluarga mana, kita lahir di suku mana, gitu. Itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi kehendak bebas kita, misalnya kita mau ke gereja atau tidak, kita mau ikut PA atau tidak, kita mau berdoa, kita membaca Alkitab atau tidak, itu tergantung kita, ya. Itu tidak ada kedaulatan Allah di situ. Tuhan memberikan kepada kita hak bebas. Karena kita dilahirkan bukan seperti robot kan yang awal-awal kita bicara itu. Ya. Nah, di situ ada satu tatanan Allah seperti waktu 24 jam, nggak bisa menjadi 36 jam kan? Diberikan oleh manusia. Ada satu tatanan yang udah ditentukan semua. Ya, tapi Tuhan berbicara mengenai hak bebas, ya. Yang seperti kita bicarakan, itu ada hak bebasnya dari manusia sendiri. Juga ya kemarin kita bicara tentang Yudas. Emang udah ada nubuatan mengenai seseorang yang akan mengangkat tumit ya. Tapi kan tidak dibicarakan siapa namanya, betul ya? Siapa namanya, dari asal kota mana, tidak. Gitu loh. Tuhan sudah bilang ada yang akan mengangkat, tapi siapa? Bisa aja Petrus kan? Kenapa harus Yudas? Ternyata Yudas emang dia memilih jalan seperti itu. Dia mencuri dari kecil-kecil, akhirnya dia menjual Tuhan Yesus sendiri. Gitu bisa mengerti ya? Iya. Bisa mengerti, Bu? Jelas ya. Jadi kedaulatan itu maksudnya Bisa. ada kedaulatan manusia sama Jelas. kedaulatan Tuhan gitu. Jadi kalau sudah kedaulatan Tuhan itu ada tatanan. Tatanan itu kalau bahasa simpelnya itu ada aturan. Gitu. Jadi Tuhan itu sudah ada aturannya. Kayak tadi kita lahir di suku mana, di negara mana, terus waktu sudah ditentukan 24 jam, tidak bisa lebih. Tetap itu bagian kedaulatannya Tuhan gitu loh. Nah, kedaulatan kita di kehendak bebas kita untuk memilih menjalani hidup ini itu kedaulatan manusia, kedaulatan kita. Nah, kemarin kan minggu kemarin ngomongin soal ini. Nah, minggu ini ngomongin soal kedaulatan Tuhan itu tidak sembarangan-sembarangan. Jadi artinya contohnya misalnya gini. Tadi katakan bangsa Israel sudah dipilih dan Tuhan tidak sembarangan dengan kedaulatan itu. Karena ada maksud bangsa Israel akan lahir seorang Mesias dari sana. Nah, bisa nggak Tuhan milih bangsa Jepang, bangsa Korea? Bisa, tapi kedaulatannya waktu itu dia milihnya bangsa Israel dengan maksud tertentu. Gitu. Jadi tidak sewenang-wenang itu artinya tidak sembarangan gitu. Kedaulatan Tuhan itu tidak sembarangan digunakan karena dia ada aturannya. Contohnya ya lebih gampangnya ke praktek kehidupan kita, misalnya saya seorang manajer di perusahaan. Saya punya kedaulatan, punya kuasa, tapi saya tidak bisa sewenang-wenang karena ada perusahaan punya peraturan sendiri. Batas usaha saya, batas kuasa saya segini karena saya batas sebagai manajer. Lebih dari itu harus
general manager GM saya, lebih dari itu bos. Itu ada batas-batas tertentunya. Gitu. Mengerti ya? Iya, mengerti. Banyak terima kasih ya. Iya, sama-sama. Harus mengerti, kita belajar di sini nggak bisa sembarangan, harus mengerti supaya kita jelas ke depannya karena saling berhubungan nanti pelajaran kita ini. Mungkin sedikit mau nambahin Pak Pastor Daud dan juga Pak Jason, koreksi kalau saya salah. Tadi tentang kedaulatan Allah yang tidak semena-mena. Tuhan berdaulat. Yang saya tangkap tadi dari penjelasan Pastor Jason itu adalah Tuhan memang berdaulat. Dia sudah menentukan pattern-nya. Ini loh, misalnya keselamatan. Kalau kamu mau selamat, kamu percaya sama saya adalah jalan hidup dan kebenaran dan tidak ada jalan lain. Itu adalah pattern, aturan yang sudah paten, nggak bisa diganggu. Tapi Tuhan tidak langsung ketika dia menciptakan manusia, karena kamu salah nih, kamu nggak ikuti jalan yang saya pilih, diseret nih. Konsepnya kayak boneka, kita tuh bukan manusia, bukan bonekanya Tuhan. Tapi Tuhan berikan kebebasan nih. Jalan kalau kamu mau selamat, ikut saya, ini aturannya, itu tidak bisa diganggu gugat. Ini adalah kedaulatan saya ketika kamu ingin masuk surga begini. Tapi Tuhan tidak memaksa. Tuhan ngasih pilihan. Kamu mau ikut atau enggak? Itulah Tuhan memberikan kita pilihan. Karena Tuhan ingin kita memilih secara, oh iya, Tuhan adalah sumber keselamatan saya. Saya dengan sukarela ikut. Tuhan tidak memaksakan keselamatan itu. Ini ya Nit, keselamatan itu udah sama saya. Ini makan, ini harus kamu harus terima nih. Tapi Tuhan nggak gitu. Marilah kepadaku. Itu artinya apa? Tuhan memberikan kamu bisa, kamu tinggal pilih kamu mau datang sama aku yang aku udah ajak atau enggak. Tapi ada hal yang harus kamu ikuti yang memang nggak bisa berubah. Nggak ada istilahnya, oh karena Nita nggak sanggup di sini, aku turuninlah skornya jadi 9, yang harusnya 100, itu enggak. Ada skor yang memang kita harus ikut, itulah kedaulatan Tuhan tadi yang kita nggak bisa ganggu gugat. Sama tadi kayak Pastor Jason kasih penjelasan tentang Esau. Mungkin Esau sudah dirancang sebagai anak sulung dari lahir, tapi dia tidak menjalankan kodratnya sebagai anak sulung. Dia tidak apa yang membuat dia akhirnya lepas dari kodratnya sebagai anak sulung adalah dia tidak dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat dia akhirnya dia menikah dengan yang tidak disukai oleh ayahnya. Dia melakukan hal yang tidak baik, yang memang menurut pandangan Tuhan itu bukan pattern-nya dia. Kamu nggak masuk di pattern yang di jalur yang seharusnya kamu ikuti. Dan Tuhan itu patokannya jelas. Ini kalau kamu mau selamat di sini, kalau kamu mau hidup di dalam kasih karunia-Ku di sini gitu. Walaupun dia bilang ini keselamatan yang saya tawarkan, tapi bukan berarti oke Tuhan, aku mau ambil keselamatannya tapi ikut mauku ya. Enggak. Tuhan tawarkan, tapi ketika kita terima, kita ikut aturannya Tuhan. Jadi kebebasan Tuhan berikan sama kita, tapi Tuhan pun punya aturan yang ini kedaulatan saya yang nggak bisa kamu ganggu pemahaman saya. Tapi sometimes kasih karunia Tuhan itulah yang kadang-kala membuat kita bisa akhirnya ketika kita berdosa melakukan salah, kita mengakui kesalahan kita, kasih karunia itu membuat kita untuk kembali lagi ke relnya Tuhan. Jadi di tengah kebebasan kita pun Tuhan ada sebenarnya menunggu kita untuk Tuhan, aku ternyata salah, aku mau menyerah, aku mau ikut Tuhan. Tuhan angkat lagi nih ke rel yang memang jalurnya Tuhan, yang memang kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa ganggu gugat. Salah satu contohnya adalah karya keselamatan Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan untuk memberikan kita karunia keselamatan, dan kita harus ikuti aturannya adalah mengasihi Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa tidak ada Allah lain selain Dia, tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Kalau pemahaman saya tadi penjelasannya adalah andaikan Esau menyadari kesalahannya, mungkin dia kembali kepada Tuhan, mungkin hak kesulungannya tidak hilang, tapi ternyata dia tidak mengakui hal itu sampai dia kehilangan hak kesulungan. Baru dia sadar, baru dia bertobat ketika hak kesulungan itu udah hilang. Kan Esau akhirnya mengasihi, berdamai dengan Yakub, tapi hak kesulungan udah hilang sama dia. Kalau tadi ceritanya tentang Yudas, dia sebenarnya dekat dengan Tuhan, dia tahu dia salah, tapi dia tidak mengambil langkah seperti Petrus, yang dia ketika Tuhan tegur, 3 kali ayam berkokok, kau akan menyangkal aku. Petrus menyadari dia salah. Akhirnya dia minta ampun. Kalau Yudas kan
dia main ayunan leher. Jadi akhirnya dia tidak menerima keselamatan. Petrus, Tuhan pakai dia dengan luar biasa ketika dia mengaku salah. Oh ya Tuhan, aku salah, aku mau berubah, aku mau ikut jalan Tuhan. Dia pakai dengan luar biasa. Itu juga yang mungkin Tuhan kasih gambaran ke kita di manusia sekarang ini adalah kita mau jadi Yudas atau jadi Petrus. Kalau mau ikut kedaulatan Tuhan, kita harus seperti Petrus. Ketika dia melakukan pelanggaran, dia beralih, dia ikut Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa. Tapi kalau kita ikut Yudas, kita melakukan dosa, kita menyesal dan ayunan leher, keselamatan itu tidak akan terjadi pada kita. Mungkin itu yang gambaran tadi yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya Tuhan akan selalu menerima kita. Yang penting pertobatan itu membuahkan perubahan, bukan bertobat besok istilahnya tobat kumat. Tuhan tidak suka dipermainkan. Tuhan tidak suka dipermainkan, tapi tobat berubah seperti Petrus, bukan tobat ulang-ulang gitu enggak. Mungkin itu aja yang ilmu yang saya terima hari ini di materi kita pada malam hari tentang kedaulatan Tuhan. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, luar biasa. Ya, jadi intinya itu betul. Tuhan tuh tidak sembarangan. Tuhan tuh ada tatanannya. Jadi dia ada pattern yang tadi kita pakai saya pinjam bahasa pattern ya, ada patternnya sendiri. Terus kita mengikuti pattern itu dengan bergerak di dalam kehendak bebas kita sih. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Yang lainnya sudah mengerti ya jadinya ya. Oke, kalau sudah mengerti tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup ya malam ini karena bentar lagi bakal putus ini, waktunya sudah mau mendekati putus signalnya. Saya minta Punita deh berdoa buat kita malam ini untuk menutup kelas kita malam ini. Ya, baik, terima kasih. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada, kami merasakan sukacita penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk waktu yang begitu berharga yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan kami bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam pelajaran ini kami diingatkan bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupan kami. Namun di tengah kebebasan yang Tuhan berikan kepada kami diajarkan untuk tetap taat dan hidup dalam perkenan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik mampukan kami pribadi lepas pribadi hidup dalam perkenan Tuhan, hidup benar di dalam Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi citra yang positif dan juga menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, baik dalam pelayanan, baik dalam lingkungan pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan dalam lingkungan keluarga kami. Ajar kami Tuhan hidup benar di hadapan-Mu, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, tidak hanya kami yang diselamatkan, tapi orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Tuhan pun dapat diselamatkan melalui kesaksian kehidupan kami. Ajar kami dan mampukan kami Tuhan hidup dalam pengharapan iman kasih di dalam Engkau Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang diberkati. Berkati Pastor Jason dan juga Pastor Daud Tuhan, Engkau pakai ya dengan luar biasa, sehingga melalui setiap pelayanan dan pekerjaannya Tuhan Yesus, nama-Mu semakin dipermuliakan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan diberkati. Berkati juga setiap murid yang ada di kelas ini Tuhan Yesus, Engkau yang menutup bungkus setiap kami dalam kelas ini, sehingga kehidupan kami, langkah kami, setiap rencana kehidupan kami Tuhan, itu seturut dan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami untuk taat dan lebih-lebih lagi untuk taat di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akhiri kelas kami pada malam hari ini, tapi kami mengimani pelajaran yang kami peroleh terus akan bekerja, terus akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu kami mengucap syukur dan menutup kelas kami pada malam hari ini.